Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Nurul Fajri dalam mata pelajaran sejarah. Ya, nah pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas tentang teori masuknya, saluran masuknya, dan juga yang pasti adalah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam ya yang ada di Nusantara tentunya ya, dari mulai Aceh ya sampai ke Papua. Nah, di Papua juga ternyata memang ada kerajaan Islam di Papua ya. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang kerajaan-kerajaan, sebagai pengantar saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam terlebih dahulu. Ya, kita ketahui adalah Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke, bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, salah satu teori yang dicetuskan oleh Profesor Buya Hamka, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ya adalah teori yang berbunyi bahwa Islam itu berasal dari Arab, dari Jazirah Arab. Ya, orang Arab langsung menyebarkan Islam ke Indonesia tanpa transit dulu ke daerah-daerah atau negara-negara lain sebelum Indonesia ya. Jadi menurut teori ini Islam ini datang atau Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang murni, yang kafah ya, yang berasal dari Mekah. Ini dituliskan oleh Profesor Buya Hamka. Jadi menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 Masehi. Ya, abad ke-7 Masehi. Buktinya apa? Adanya utusan dari Arab ya. Jadi ceritanya utusan dari Arab ini dia diperintahkan oleh Raja Arab dulu ya. Sekitar abad 7 itu raja dari dinasti Islam pertama ya. Dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah memerintahkan salah satu utusannya untuk pergi ke Jawa. Di Jawa konon dulu ada sebuah kerajaan yang besar namanya Kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan ini terkenal dengan ratunya, Ratu Sima, yang konon dia memiliki power yang kuat kepada rakyatnya. Jadi rakyatnya sangat patuh kepada dia. Terus juga dia adalah seorang raja atau seorang ratu yang adil dan juga bijaksana. Jadi zaman dulu di Kerajaan Holling itu memang keadilan dan kesejahteraan rakyat tuh benar-benar diperhatikan oleh Ratu Sima ini. Lalu juga dia menjalankan hukum dengan adil-adilnya tanpa pandang bulu ya. Siapapun yang salah maka akan dihukum. Nah, itulah Ratu Sima atau julukannya Ratu Adil. Jadi abad ke-7 utusan ini datang ke Jawa ya. Niatnya awalnya memang mau atau dinasti Muawiyah ini ingin melakukan invasi ke Jawa, ingin menyebarkan Islam ke Jawa cuman lewat jalur invasi ya. Tapi niat ini diurungkan karena ternyata kerajaan ini sangat kuat sekali. Ya, kerajaan ini sangat kuat sekali, maka melihat dari kekuatan militer kerajaan Holling ini sangat kuat, maka Raja Arab mengurungkan niatnya. Nah, ketika si utusan ini balik lagi, jadi kan dia sebelumnya udah ke Jawa dulu. Dari Arab dia sudah ke Jawa. Nah, dari Jawa dia mau balik lagi ke Arab. Dia transit di Sumatera. Di Sumatera itu ada sebuah daerah yang dulu dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, namanya daerah Barus. Ya, dia transit di situ. Lalu yang namanya zaman dulu kan kalau kita naik kapal itu tidak pakai mesin kapal ya. Jadi teknologi kedirgantaraan zaman dulu itu ya masih sederhana. Artinya kapalnya belum memakai kapal mesin.
Jadi masih mengandalkan angin ya, angin muson. Sementara angin muson itu bertiup itu 6 bulan sekali, baik dari barat ke timur maupun timur ke barat. Nah, kebetulan sambil nunggu angin muson dari Sumatera menuju ke Arab, nah para utusan Arab ini mereka bermukim di Sumatera, di Barus. Nah, sambil bermukim mereka juga berdagang, berdakwah, dan juga bahkan sampai menikah dengan orang-orang asli pribumi di Sumatera, di Barus ya. Gitu. Makanya di sana nanti ada perkampungan Arab di Barus itu. Makanya suka ada istilah kapur barus ya. Kapur barus itu menjadi komoditi ekspor dari Sumatera. Lalu bukti yang kedua adalah bahwa di Indonesia itu bermazhab Syafi'i ya. Jadi orang-orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Ya, ini menjadi bukti bahwa Islam itu ya, Islam yang dibawa ke Indonesia itu adalah Islam yang kafah dari Mekah. Karena orang-orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Lalu bukti yang ketiga, nah ini ya, raja-raja Pasai bergelar Al-Malik. Nah, gelar Al-Malik ini adalah gelar yang dipakai oleh raja-raja di Mesir ya. Nah, sementara Mesir sendiri menganut mazhab Syafi'i gitu. Nah, ini ya teori Mekah yang salah satu pencetusnya adalah Profesor Buya Hamka. Oke, kita ke teori yang kedua, ada teori Persia. Nah, teori Persia salah satu pencetusnya adalah Dr. Hussein Jaya Diningrat ya. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Ya. Sekitar abad ke-13 Masehi. Buktinya apa? Nah, buktinya di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera, di Bengkulu, selalu atau setiap tahun sekali itu ada peringatan wafatnya Husain. Husain adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sering diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Ya, nama peringatannya atau nama upacaranya adalah upacara Tabot. Nah, upacara Tabot ini adalah upacara yang sering dilakukan atau rutin dilakukan oleh orang-orang Syiah di Persia. Jadi menurut teori ini ya, Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam Syiah yang berasal dari Iran atau Persia gitu. Nah, teori yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat salah satu pencetusnya adalah Dr. Snoeckers-Groningen, seorang antropolog yang berasal dari Belanda. Dan menurut beliau, Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat dan emang bukan murni budaya Islamnya tuh bukan budaya yang murni dari Arab, artinya dia sudah bercampur dengan budaya-budaya di India. Ya. Jadi Islam yang masuk dari India menurut teori ini adalah bukan Islam yang murni, yang kafah ya, dari Arab, karena ini sudah bercampur. Ini seperti halnya teori yang kedua tadi, teori Persia ya. Gitu. Nah, buktinya apa? Oke, sebelum ke bukti, ini teori Gujarat. Menurut teori ini Islam itu masuk ke Indonesia juga sama abad ke-13 Masehi. Ya. Gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah corak batu nisan dari makam Raja Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik As-Saleh itu coraknya mirip dengan yang ada di India, corak makamnya ya. Corak makamnya itu, konstruksi bangunan makamnya itu mirip dengan yang ada di India gitu loh. Ya, jadi akhirnya Snoeckers-Groningen mengambil kesimpulan bahwa Islam yang dibawa oleh atau Islam yang ada di Indonesia adalah dibawa oleh orang-orang India, para pedagang ya, gitu. Nah, dari tiga teori ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, abad ke-7 adalah abad di mana Islam mulai masuk ke
Indonesia. Berarti abad pertama Hijriah ya. Itu Islam masuk Indonesia itu abad ke-7. Gitu. Lalu Islam berkembang dan mengalami masa keemasan itu dimulai sekitar abad ke-13, di mana banyak kerajaan-kerajaan besar yang menguasai Nusantara setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ya, nah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang runtuh adalah kerajaan Majapahit. Majapahit kemudian digantikan oleh kerajaan Demak. Nah, semenjak saat itulah Islam menguasai Nusantara, ya, menggantikan hegemoni dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha seperti itu, ya. Lalu kesimpulan yang kedua, ya, Islam yang masuk ke Indonesia itu bukan hanya dibawa oleh orang-orang dari Arab, tetapi juga dibawa oleh orang-orang dari Persia serta para pedagang, ya, dan juga dibawa oleh orang-orang dari India seperti itu. Ini tentang teori masuknya Islam. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua adalah tentang saluran atau media masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini saya tulis ada 6 poin. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Jadi seperti tadi saya jelaskan di teori-teori masuknya Islam, bahwa salah satu kawah candra di mukanya atau salah satu tempat di mana Islam itu menyebar adalah di pasar, ya. Nah, biasanya pasar ini berada di pesisir pantai. Jadi Islam itu, ya, menyebar awalnya di pesisir pantai, ya, lewat jalur perdagangan. Nah, menyebar di pasar dia, ya, karena di pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sana pasti terjalin interaksi yang intensif antara penjual dan pembeli. Jadi si pedagang itu selain dia berdagang juga dia berdakwah, ya, gitu. Nah, kemudian Islam yang mula-mula muncul di pesisir pantai akhirnya bergerak, ya, ke pedalaman, seperti ya pokoknya Islam itu bermula di pasar dan mulai berkembang nantinya masuk ke daerah di pedalaman seperti itu. Lalu yang kedua, melalui jalur dakwah dan pendidikan. Nah, banyak orang-orang kita yang akhirnya setelah masuk Islam mereka pergi ke Arab untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mereka selain menunaikan ibadah haji juga mereka belajar Islam di Arab, ya, di tempat munculnya Islam yang asli gitu loh. Mereka pergi ke Arab, lalu ketika mereka pulang lagi, nah mereka mendirikan pondok-pondok pesantren, ya, gitu. Nah, itu Islam melalui jalur dakwah dan juga pendidikan. Seperti kita, ya, di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Nah, pondok pesantren ini ya salah satu saluran masuknya Islam. Yang ketiga, lewat jalur perkawinan. Nah, biasanya apabila ini kan karena budaya Arab itu budaya patriarki, ya. Jadi budaya patriarki itu mengharuskan pihak wanita mengikuti pihak laki-laki. Contoh seperti ini, ada laki-laki orang Arab Islam menikahi orang pribumi yang bukan Islam, ya. Lalu akhirnya si laki-laki memerintahkan si perempuannya untuk masuk Islam, ya. Nah, ini si perempuannya masuk Islam. Nah, maka dari situlah jalur penyebaran Islam lewat jalur perkawinan itu seperti itu. Atau contoh yang konkret adalah sejarah lahirnya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah, atau ibunya bernama Rara Santang. Rara Santang itu adalah anak dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, ya. Jadi Rara Santang ini awalnya Hindu, lalu menikah dengan syekh dari Mesir namanya Syekh Syarif Abdullah. Nah, kemudian Rara Santang ini pindah agama menjadi agama Islam, ya.
dan akhirnya melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, itu lewat jalur perkawinan. Yang keempat, kok perkawinan lagi ya? Oke, kita langsung ke yang ke selanjutnya deh ya. Sorry, adalah jalur kesenian. Jalur kesenian dalam penyebaran Islam ini pernah dipraktekkan oleh Sunan Kalijaga ya. Beliau berdakwah menggunakan wayang golek. Wayang kulit. Wayang kulit. Ini yang dipakai oleh Sunan Kalijaga lewat jalur kesenian. Terus juga selain memakai wayang, beliau juga memakai lagu-lagu ya, seperti ler-iler seperti itu. Lalu yang terakhir adalah lewat jalur politik ya, atau ya bisa dikatakan ini lewat jalur perluasan kekuasaan. Nah, ini pernah dipraktekkan oleh Sultan Trenggono, sultan dari kerajaan kerajaan Demak. Jadi ketika masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak ini mengalami masa keemasan, di mana emang luas kekuasaannya tuh hampir seluruh Jawa. Ya. Nah, dulu ketika sebelum Sultan Trenggono itu menjabat sebagai sultan, banyak daerah-daerah di Jawa itu yang belum Islam sepenuhnya. Akhirnya ketika pemerintahan dia memperluas Islam sampai akhirnya seluruh masyarakat Jawa tuh memeluk Islam. Bukan seluruh sih, jadi sebagian besar masyarakat Islam masyarakat Jawa itu memeluk Islam ya. Karena keberhasilan Sultan Trenggono dalam memperluas kekuasaan sampai ke seluruh Jawa ya, dengan panji kerajaan Demak seperti itu. Nah, oke. Ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.